Gurindam merupakan sastra lama Melayu yang lahir dari tradisi lisan dan berkembang seiring pengaruh Islam sebagai media penyampaian nilai moral, pendidikan, dan ajaran agama. Berkembang pesat pada abad ke-19 melalui karya Raja Al-Hajj, Gurindam memiliki bentuk sederhana, namun syarat makna sehingga efektif sebagai pedoman hidup dan pembentuk karakter masyarakat. Selain mencerminkan nilai sosial, budaya, dan filosofis masyarakat Melayu, Gurindam juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan identitas budaya yang tetap relevan hingga kini, meskipun menghadapi tantangan di era modern. Gurindam merupakan sastra klasik Melayu yang berawal dari tradisi lisan sebagai media penyampaian nasihat, kemudian berkembang seiring masuknya Islam dengan nuansa nilai religius dan moral. Pada masa kerajaan Melayu, Gurindam berfungsi sebagai sarana pendidikan, etika, dan mencapai puncaknya pada abad ke-19 melalui karya Ali Hajj. Gurindam 12, meski menghadapi tantangan pada masa kolonial dan modern, Gurindam tetap bertahan sebagai warisan budaya yang terus beradaptasi, termasuk menyebar ke Kalimantan Selatan melalui pengaruh Melayu Islam dan mengalami penyesuaian dengan budaya lokal. Gurindam merupakan salah satu bentuk puisi lama dalam kesusastraan Melayu yang memiliki ciri khas berupa struktur singkat, padat, dan syarat makna. Secara umum, Gurindam dipahami sebagai karya sastra yang terdiri dari dua baris dalam satu bait, di mana baris pertama berfungsi sebagai sebab atau pernyataan, sedangkan baris kedua merupakan akibat atau jawaban dari baris pertama. Ciri-ciri Gurindam pertama terdiri dari dua baris dalam satu bait, memiliki hubungan sebab akibat, berisi nasihat atau nilai moral, bersifat didaktis atau mendidik, menggunakan bahasa yang singkat dan padat, bersajak AA, tidak memiliki sampiran. Serta merupakan puisi lama Melayu. Fungsi Gurindam adalah sebagai sarana pendidikan, penyampaian moral, penyampaian nilai religius, penyampaian sosial, dan sebagai hiburan, serta sebagai sarana pelestarian budaya dan sebagai bentuk ekspresi diri serta pengendalian sosial. Jenis-jenis Gurindam terdiri dari Gurindam nasihat, Gurindam religius, Gurindam pendidikan, Gurindam moral, Gurindam sosial, Gurindam cinta, Gurindam persahabatan, Gurindam kepemimpinan, Gurindam adat, Gurindam filosofis, Gurindam etika, Gurindam kritik sosial, Gurindam motivasi, Gurindam lingkungan, Gurindam kehidupan sehari-hari, Gurindam keluarga, Gurindam kejujuran, Gurindam kesabaran, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Shah Barbari. Lahir di Kota Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pada tahun 1958, berarti sekarang udah berusia 78 tahun. Udah tergolong lansia. Berapa lama Bapak berkiprah atau dikenal sebagai sastrawan di Kalimantan nih? Awalnya sekitar tahun 60-an. Tahun 63 itu aku mulai menulis karya puisi. Terus sampai tahun 70-an. Waktu itu aku ikut aktif di Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, LISBUMI. Ya, sana banyak teman-teman, pada intinya mereka adalah senang berteater. Kalau zaman dulu teater itu istilahnya drama. Termasuk ada teman yang juga dikenal di Kalimantan Selatan, saudara
Bahtiar Senderta, Ayamudin Tifani, itu teman-teman dulu. Setelah itu tahun 72 kita hijrah dari Kalimantan Selatan karena bekerja. Jadi selama 30 tahun meninggalkan Kalimantan Selatan, kita bekerja di salah satu BUMN. Itu karena sering pindah-pindah, 2-3 tahun pindah, 2-3 tahun pindah. Jadi dan pindahnya keliling Nusantara. Ya, jadi sudah pernah di Sumatera, pernah di Bali, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Sulawesi. Nah, terakhir tahun 2002 dari kedinasan itu saya pensiun. Ya, pensiun terus sempat beraktivitas kembali, ikut mengurus sekolah unggul di Kalimantan Timur. Di Yayasan Melati, itu terkena ada sekolah unggulan berasrama, itu tingkat SD, SMP, SMK. Nah, di sana ikut mengabdi 5 tahun. Karena memang sebelumnya pernah jadi guru, cuman berhenti gitu. Setelah itu pulang ke kampung, ke Banjarbaru. Karena sebelum berkeliling hijrah kemana-mana, aku sempat ngambil rumah di sini, BTN. Ya, saya dipikir ya udah, kan ada rumah kita di Banjarbaru, hanya pulang ke Banjarbaru. Sampai sekarang menetap di Banjarbaru. Nah, di Banjarbaru ini ketemu kawan-kawan lama yang dulu terkumpul di Lis Bumi, antara lain Saudara Arsad Indradi. Nah, itu yang datang mengajak kembali beraktivitas menulis sastra itu. Ya, karena pensiun kan tidak ada kegiatan lagi. Ya, aku pikir bagus juga ini mencoba kembali menulis. Ya, jadi memang udah 30-an tahun yang lalu. Setelah itu tidak, karena sudah sibuk di organisasi, di perusahaan, tidak sempat terpikir. Kembali setelah itu mulai menulis. Ya, menulis puisi, pada umumnya puisi. Lalu karena aku lihat teman-teman ini semuanya rata-rata menulis puisi. Jadi hampir nggak ada yang berpikiran untuk bagaimana mengangkat marwah sastra klasik, sastra tradisi. Ya, antara lain gurindam, pantun, syair di situ. Nah, aku terpikir, wah ini saya pikir kita perlu tampil beda ini. Ya, karena kalau sudah puisi sudah kebanyakan yang menulis. Nah, ada lagi kawan yang memotivasi untuk itu, Saudara Julfaisal Putra. Saya sebenarnya dia waktu itu guru SMA 2 apa SMA 1 saya lupa. Di Mulau Warman saya datang. Sebenarnya saya mau ngasih buku. Lalu saya bilang dengan dia, karena dia guru sastra. Ya, saya dengar juga dari teman-teman ya aktif menulis. Saya ingin konsultasi sebenarnya. Jadi karena saya belum pernah menulis novel, ingin belajar, ingin tanya gimana sih nulis novel. Ada satu kalimat yang dia sugesti kepada diri saya, Pak Bram. Novel itu udah banyak orang yang nulis. Saya saran kalau seumur Bapak ini, bagusnya menulis gurindam. Aku pikir, apa sih gurindam? Aku nggak ngerti. Apa sih gurindam itu? Dia kasih tahu singkat begini Pak Bram. Oh, gampang aja ya Bram. Oh, bagus juga ini. Nah, setelah itu
Aku cari buku-buku Gurindam itu nggak ada, Bu Ida. Aku ke Jakarta di toko-toko buku seperti Gramedia, nggak ada. Di perpustakaan pun nggak ada. Jadi Gurindam itu yang dibangkitkan oleh Raja Ali Haji pada abad ke-18 itu, setelah Gurindam 12 itu ditulis, ya cuma 12 pasal tuh. Setelah itu 1,5 abad tuh nggak ada pernah menulis secara serius. Ya mungkin kalau sebait 2 bait ada kali ya. Karena aku nggak pernah menemukan, tanya pun nggak ada gitu. Suatu saat dengan teman-teman di Jakarta ketemu salah seorang, gimana ya aku nih kepingin nulis Gurindam, tapi Gurindam Ali Haji itu yang jelas itu kayak gimana. Aku diberi fotokopian, dikirimin, baca. Oh aku pikir kayak gini sih, rasa-rasanya bisa aja gitu. Tapi setelah aku pelajari, oh ini Gurindam kalau menulis sekarang, itu kan tulisan Raja Ali Haji 1,5 abad yang lalu. Ya. Kalau sekarang ya kita harus menulis, menyesuaikan dengan suasana perkembangan zaman sekarang. Apa yang cocok? Yang bisa orang tertarik dengan tulisan itu apa? Karena aku lihat intinya, Gurindam 12, Gurindam Ali Haji itu, karena beliau seorang ulama ya, seorang ulama, intinya itu adalah memberikan suatu guidance, bimbingan kepada masyarakat cara hidup beragama, di mana beribadah yang baik, secara tauhid, secara fikih. Oh, aku pikir beliau mengorientasikan dirinya menulis ini karena isi Gurindam itu kan memberikan nasihat, memberikan guidance. Pada zamannya dengan sesuai dengan latar belakang beliau ya cocok sekali gitu kan. Lalu aku lihat Gurindam itu juga ada satu hal yang sebelum aku menulis ya, aku perhatikan. Ini nggak bisa orang sembarangan menulis Gurindam ini. Karena apa? Latarnya dia harus punya pengalaman, punya pengetahuan. Ya, pengalaman itu penting, pengetahuan itu penting, karena yang diangkat di dalam Gurindam itu adalah perilaku sosial masyarakat. Jadi lama aku berpikir, apa kalau begitu yang bagus? Oh banyak persoalan di masyarakat ini yang bisa diangkat ke dalam Gurindam. Nah maka itu, kalau naskah-naskah tulisan Raja Ali Haji yang 12 pasal itu berorientasi kepada moral, akhlak, dan tuntunan agama. Kalau begitu aku ingin mengangkat sesuatu tentang perilaku masyarakat. Ya. Lalu apa yang bagusnya? Kalau pada tulisan Raja Ali Haji itu berpasal ya, pakai pasal. Ada 12 pasal. Kalau gini aku pikir tematik aja, tema. Maka itu Gurindam yang aku tulis itu adalah Gurindam tematik. Bertema. Ya, temanya macam-macam. Misalkan tentang menulis. Ya. Karena aku nganggap kenapa aku situ ada temanya menulis itu. Orang pintar banyak beda. Tapi sangat tidak banyak yang mampu menulis. Bukan menulis yang biasa, enggak. Menulis sebuah karya, sebuah pemikiran, orang bisa berpikir.
Tapi menuangkan pikiran itu ke dalam bentuk tulisan agar dibaca orang itu tidak bisa. Saya pikir ada suatu metodologi ya, mungkin kalau orang-orang para akademisi belajar di situ. Ya kalau aku kan bukan orang akademisi. Wah ini berat juga nih. Tapi itu bisa ku atasi dengan apa? Dengan kemauan. Dan aku punya pengalaman karena bekerja di BUMN 30 tahun. Jadi soal konsep-konsep itu udah paham gitu ya. Bagaimana membuat suatu draft. Konsep yang kayak gini. Oh paham. Itu juga menolong ya. Jadi aku coba menulis. Misalkan tentang menulis itu termasuk di awal itu. Karena aku menganggap banyak orang pintar, tapi sedikit sekali yang mampu menulis, menuangkan kepintarannya ke dalam suatu tulisan yang bisa dibaca orang kembali sebagai pembelajaran. Nah itu ada sana. Terus katanya kalau menulis itu perlu membaca. Ah ini kujadikan lagi tema membaca. Jadi apa bedanya membaca itu? Jadi ada gurindam yang temanya tentang membaca. Nah itu antara pokok-pokoknya awal jadi pemikiran untuk dituangkan ke dalam tema tulisan. Dan banyak tema-tema yang lain ya tentang bersaudara, hidup bersaudara. Bagaimana kan juga dilema hidup bersaudara ini, baik saudara kandung, saudara-saudara sesama muslim juga banyak permasalahan. Itu juga aku angkat ke dalam satu tema tentang bersaudara. Iya. Terus tentang jual beli. Lalu ada lagi judul guru, apa peran guru. Ada lagi murid, bagaimana menjadi murid. Jadi semua itu ada permasalahan-permasalahan di dalam tema itu yang artinya kita mencoba menyusunnya menjadi sebuah guidance gitu. Ya, menurut pengamatan saya sebagai yang menulis gurindam. Ya. Tapi ada juga koreksi teman. Pak Bram, kamu menulis gurindam itu kan bernasehat. Apakah kamu melaksanakan? Misalkan ada judul berbuat baik, ikhlas temanya. Aku berpikir, apa aku bisa ya ikhlas? Bisa lah berbuat baik, bisa nggak jujur gitu kan? Nah itu juga jadi perenungan, Bu Ida. Ada beban, jadi menulis gurindam itu bukan sekedar menulis kata-kata indah. Indah itu perlu. Emang dengan keindahan itu orang senang tertarik untuk membaca. Tapi ada muatan-muatan psikologis yang jadi tanggung jawab moral. Itu beratnya menulis gurindam. Jadi yang elok itu dia sudah berumur, sudah banyak mengecap pengalaman hidup, berpendidikan cukup, jadi pandangannya luas. Ya itu tadi yang berat tadi. Kita menulis temanya jujur. Apa aku sudah jujur? Berat kan? Kita mengatakan harus jujur. Ternyata kita yang menulis tidak jujur juga gitu. Susah sekali tuh. Lama aku merenung untuk menulis itu, menjadikan tulisan itu. Suatu saat timbul suatu inspirasi. Aku sholat Jumat. Yang ngambil inti daripada khatib. Bilang khatib gini. Saya menyampaikan khotbah ini.
Kan khotbah itu kan nasihat kan, tuntunan, guidance. Yang utama nasihat ini adalah buat diriku. Oh iya, kalau begitu aku bernasihat di dalam gurindam, mengguidance hidup dalam gurindam ini ada yang pertama buat diriku. Ya, syukur-syukur dibaca orang lain, dia tersentuh. Alhamdulillah terikutin gitu. Jadi itu yang aku pakai. Dengan demikian, jadi aku penuh rasa besar hati untuk menulis gurindam itu sampai tadinya juga nggak ada target, nulis aja. Aku pikir sampaikan aja lah 1001 bait. Itu kan 1001 tuh. Biar indah. 1001. Bayangin 1001 gurindam. Itu bait itu Bu Ida. Jadi itu dasarnya kenapa aku berani menulis itu tadi. Ya, aku memberikan suatu guidance di sana itu adalah guidance dalam kehidupan, nasihat, terutama adalah buat diriku. Lalu kusampaikan ke dalam bentuk tulisan-tulisan, semoga bisa dibaca-baca orang lain. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah bisa dipakai di dalam pemikiran-pemikiran dan bisa kita praktikkan bersama dalam kehidupan untuk kebaikan. Dan saya rasa itu antara lain Bu Ida yang bisa disampaikan. Arte gurindam itu apa artinya? Arte gurindam. Arte gurindam. Gurindam itu ada artinya. Pengertiannya. Ya, arti gurindam itu sebenarnya itu kan bahasa, dia kan sumbernya dari Hindu. Jadi itu bahasa Sanskerta. Ya, kalau nggak salah gurindam itu guidance, bimbingan. Kemudian spirit gurindam. Gurindam apa? Ya. Gurindam itu dia terdiri daripada 2 baris. Seperti pantun, pendek aja. Dia tidak berpanjang-panjang, pendek saja. 2 baris, tapi berkeindahan, bersajak. Ada rima sama dengan rimanya sama dengan rima syair. Dia hanya 2 baris. Kalau syair kan 4 baris. Situ. Cirinya itu. Dan gurindam itu intinya adalah buat sebagai guidance hidup berkaitan kepada masalah moral, budi pekerti, dan ibadah keagamaan. Jadi di situ bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minannas, bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana hubungan dengan manusia, tapi dalam bentuk sastra, syair. Dia itu seperti syair, tapi 2 bait dan penuh makna. Jadi kalimat itu semua bermakna. Nggak ada yang kayak pantun kan bisa buat rame-rame gitu. Kalau enggak, dia penuh makna. Jadi 2 bait kita menulis itu padat, berisi, indah, bermakna. Itu gurindam. Gurindam itu ada jenis-jenisnya juga. Ya, aku tahu cuma 1 aja. Ya itu saja. Ya mungkin kalau zaman sekarang, ya zaman era modern, ya mungkin bisa saja kalau mau mengembangkan. Tapi aku tetap berpatokan kepada gurindam yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Iya.
Menurut Bapak fungsi dari Gerindra itu apa? Apakah menyampaikan memberi hiburan atau menyampaikan nasihat? Kalau aku melihat era Raja Ali Haji, beliau sebagai ulama, dia menyampaikan fatwa-fatwa keagamaan, fatwa-fatwa moral, hablum minallah hablum minanas itu di dalam sastra, ya. Tapi bukan bersair, bergurindam. Ya itu saja. Jadi menyampaikan, jadi orang mendengarkan mungkin nih zaman dulu mungkin pakai irama seperti syair sampaikan ya. Kalau kita mungkin di era kita sekarang yang terus ya kan termasuk syair itu. Maulid tiba, maulid berjanji, itu kan syair tuh. Mungkin seperti itu kali zaman dulu ya. Karena gurindam ini setelah ditulis Raja Ali Haji itu, setelah zamannya itu, jadi artinya 1-2 abad yang lalu, setelah aku menulis pun tidak pernah ada diutik-utik lagi. Gurindam itu nggak ada. Jadi kalah dengan, ya tenggelam lah. Ya pantun aja yang lebih ini juga begitu terhiraukan lagi. Yang ada kan pengaruh sastra modern. Seperti puisi di sekolah di mana-mana nggak pernah diutik lagi tuh gurindam dengan pantun itu. Bapak bisa memberikan contoh gurindam yang Bapak tulis latihan bacakan? Sebentar. Ini. Cuman aku ini kada bisa belagu. Ya kalau belagu bagus. Salah satu aja ya. Aku membukanya dengan temanya Bismillah ini. Gurindam ini temanya, karena ini gurindam tematik, membuka dengan kalimat Bismillah judulnya. Ada terdiri daripada 7 bait. 1. Barang siapa memulai ikhtiar dengan nama Allah, akanlah hasil usaha berberkah dan bertuah. Bait kedua, barang siapa memulai kata dengan nama Allah, akanlah terhindar dari khilaf dan salah. Bait ketiga, barang siapa memulai hujah dengan nama Allah, akanlah dia terpelihara dari amarah. 4. Barang siapa mengungkapkan sumpah demi Allah, berhati-hatilah menerima amanah. Bait 5, beribadahlah karena Allah, karena kita penerima amanah sebagai khalifah. Bait 6, indahnya hidup dengan berserah, agarlah jiwa dan badan diberi marwah. Bait ke-7, bermanjalah cinta dalam sembahyang dengan nama Allah pengasih penyayang. Ini salah satu judul tema
gurindam dengan tema Bismillah. Yang terakhir, ini ketemu anak dulu. Menurut Bapak yang sekarang ini gurindam ini masih adakah yang menulis gurindam atau kemungkinan ada punah? Sebenarnya aku lihat sekarang secara umum pemerintah sudah menyadari, ya, yang baru-baru ini kan sudah ada oleh pemerintah, kan ada sudah Kementerian Kebudayaan, adanya apa? Hari Berpantun Nasional. Kenapa bukan gurindam? Gitu kan. Kenapa gurindam enggak? Ya. Karena pantun itu adalah induknya daripada sastra klasik. Dan pantun itu adalah satu-satunya sastra yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi Nusantara. Dia adalah budaya asli Nusantara. Nah, yang lainnya itu, ya artinya kalau itu adalah pasukan, pantun itu merupakan komandan pasukannya. Di situ ada gurindam, ada pantun, ada apa itu ya, mantra, ya ada syair, ya udah. Begitu Bu Ida. Jadi gurindam itu dia akan terikut saja. Jadi, nah permasalahannya sekarang, ya sekarang sudah mulai ya. Ada kesadaran pemerintah. Ya kita ini kan terlena. Karena yang namanya dunia barat itu kan dia menjajah itu bukan saja masalah ekonomi, politik, dan sebagainya, budaya. Kita nggak sadar. Puisi itu kan bukan budaya Indonesia. Puisi itu budaya barat. Itu lahirnya di Yunani. Dikenalnya di negara barat. Oleh Inggris, Belanda, dibawa ke Nusantara. Dikenalkanlah. Begitu sudah pemerintah Hindia Belanda mengenalkan. Dulu kan tulisan kita kan tulisan Arab Melayu. Tulisan aksara Melayu. Masuklah aksara Latin. Hilanglah aksara Melayu. Hilanglah di situ. Sastra-sastra klasik diganti dengan puisi. Nah, yang dikenalkan itu adalah puisi menjadi muatan pembelajaran di sekolah sebagai bagian dari pembelajaran sastra. Itulah yang dikenal terus hingga sampai sekarang. Ya. Jadi bagaimana kalau kita ingin mengangkat marwah sastra klasik, pantun, gurindam, syair, ya harus diangkat kembali. Ya. Jadi porsinya itu di dalam pembelajaran sastra, baik di sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, ini harus sering diperbincangkan. Nggak bisa. Yang paling efektif itu adalah pembelajaran dari generasi muda di sekolah. Kalau di panggung-panggung sastra itu kan udah. Tapi mulai di panggung sekolah kan ada kewajiban. Dia harus menghafal pantun misalkan. Harus membuat pantun. Ya lama-lama kan mereka menjiwai. Ya. Membuat pantun itu sama aja yang kita belajar matematika atau berhitung. Zaman aku misalnya berhitung. Sulit. Ya, sulit kalau nggak ngerti. Tapi kalau sudah mengerti gampang sekali. Aku sudah menulis sekian banyak buku pantun. Enak aja, tinggal lagi berpikir
bagaimana mengembangkan genre pantun ini dalam kondisi era modern. Itu yang kita pikir. Lalu bagaimana buku pantun itu agar bisa sampai ke bangku-bangku sekolah, bangku-bangku perguruan tinggi. Jadi Bu Ida, ya aku sudah berusia 78 tahun. Aku ingin di penghujung usia ini, entah berapa tahun lagi kita hidup, nggak lama lagi kali. Aku ingin buku-buku kutulis ini bukan ada niatku. Buku ini Bu Ida, aku bermodal sendiri, ya cetak sendiri, tulis sendiri, cetak sendiri, desain sendiri. Itu kuhibahkan, kirim kemana-mana. Udah berapa ribu itu. Jadi aku nyetak buku, nanti kumpul pensiunku 2-3 bulan pensiun bisa cetak buku. Ya cetak buku. Buku itu bukan dijual karena buku sastra tuh nggak laku dijual. Yang laku itu waktu zaman gubernur Pak Rudi Arifin, karena aku teman sama separtai dulu ya. Dia ketua Tanfiziah. P3 aku wakil ketua Majelis Pakar, ketemu. Ya dia jadi gubernur, aku datangin, Pak, ini ada buku. Ini untuk disebar di sekolah-sekolah. Perlu pian beli. Jadi 2 tahun berturut-turut itu ada 3.000 biji. Beliau beli, sebar ke sekolah-sekolah. Buku Gurindam. Ya. Terus ada lagi teman satu, sudah almarhum juga. Anggota DPR RI. Dia cetakkan 2.500 biji. Ya. Gurindam, disebar juga. Kemana-mana itu. Terus Sultan Banjar juga mencetakkan berapa ribu. Dan bagi-bagi. Jadi tetap ikhtiar kita berjuang, nggak bisa nunggu. Karena orang masalah-masalah apalagi sastra klasik ya. Nggak sempat berpikir ke sana lagi karena banyak yang lebih penting. Kita hanya memahami ini penting nih. Siapa lagi kalau nggak kita yang berjuang. Nah, jadi itu sedikit mulai berkembang sedikit-sedikit ya. Jadi harus dimulai. Nggak dimulai nggak bisa. Saya sampai sekarang ya. Dan secara nasional aku dikenal di dunia sastra sebagai Gurindam. Bapak Bram Gurindam. Ya Gurindam itu sudah menasional ya. Tulisanku sudah menasional. Dan sudah ada di mancanegara. Ada di perpustakaan di Moskow, di Paris, di Maroko, di mana-mana itu. Karena aku kalau seminar-seminar internasional aku hadir. Aku bawa buku itu, aku bagi-bagi. Itu salah satu, Bu. Jadi, tapi itulah rezekinya tadi. Pak Rudi Arifin beli sekian ribu biji. Dapat untung aku kan. Cetakannya itu buku. Bukunya bagi-bagi lagi. Yang itu yang dibeli. Dulu wali kota Banjarbaru, almarhum Pak Nasbi, itu pantun. Dia beli 400 biji. Bagi-bagi ke sekolah. Ya kalau enggak, karena dijual enggak laku. Jadi kalau menulis buku sastra, kecuali novel ya. Novel pun kalau orang nggak dikenal, juga nggak laku. Susah, nggak bisa dijajah. Buku tuh mau beli nggak bisa. Jadi buku sastra itu, ya tadi memang ada perjuangan khusus. Kita berpikir bagaimana buku ditulis, kan harus dibaca orang. Karena situ ada misi. Jadi aku nulis buku itu ada misi, Bu. Seperti Gurindam tadi kan misinya apa sih? Ada dakwah.
ada pendidikan, ya, nyuruh orang baik. Gimana supaya dibaca orang, dijual nggak laku. Harus berjuang sendiri kita, dengan cara kita. Ya untung aku karena 30 tahun kerja di BUMN, dan spesialisku banyak ke dunia marketing, paham. Ya, gimana cara kita memasarkan. Ya. Ya, tapi tetap saja harus memerlukan ada perjuangan-perjuangan. Ya. Adalah karya sastra sebagian besar itu Gurindam dari Bapak Ibrahim Barbari. Adapun judul-judulnya Serumpun Pantun Kehidupan, kemudian Membara Nusantara lewat Membaca sastra, Nusantara. kemudian Talibun Cinta, lalu Balahindang, kemudian Riung Negeri Banjar, itu tentang pantun sejarah. Kemudian ada lagi dalam Gurindam Pantun Penuntun, ada lagi Banjar Negeri Harum 2001 Gurindam, ada lagi Membuka Jendela Pantun Kehidupan. Apa penghargaan yang beliau dapatkan, ya? Andai menulis dan membaca ini belum tuntung. Ini buku loh ini. Kemarin Balai Pustaka datang, Balai Bahasa. Mau bawa bukuku diinjamin. Oh, kesan apa Jar? Iya, dokumentasinya. Nggih. Saya akan membacakan sebuah gurindam karya Abah Ibram Shah Barbari dengan judul Bangunlah. Bangunlah jiwa, bangunlah badan untuk kesehatan dan kekuatan. Bangunlah kekuatan jiwa, tegakkan daya, tegakkan budaya. Bangunlah kecerdasan, segala kecerdasan, agar kepala dapat ditegakkan, agar kepala dapat ditegakkan. Bangunlah gelora semangat, agar meraih jiwa yang bermartabat. Bangunlah, bangun negara dan bangsa dengan mengamalkan si Pancasila. Bangunlah jiwa, bangunlah badan, jadilah anak bangsa yang terdepan. Jadilah anak bangsa yang terdepan.
Bangunlah kesadaran bernegara berbangsa, agar hidup berjaya sepanjang masa. Agar Indonesia berjaya sepanjang masa.